Mbak Elia. Baik, baik Mas Agam, nanti silahkan dilanjutkan untuk sesi ini. Bapak dan Ibu, perkenalkan ini adalah Mas Agam Gumawang dari Halal Institute ya. Beliau juga salah satu eh, fasilitator Bapak Ibu dan juga auditor halal tentunya. Nanti mungkin lebih jauhnya akan diperkenalkan sendiri oleh Mas Agam. Silakan Mas Agam. Iya, terima kasih banyak Mbak Elia sudah membantu untuk opening sessionnya di unit kompetensi yang pertama. Oke, silakan Bapak Ibu absen terlebih dahulu di unit kompetensi satu, persiapan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Oke, izin saya buka ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh, suara ibu-ibunya belum kedengaran ini. Saya ulang lagi ya salamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah udah suara bapak-bapak, suara ibu-ibunya udah kedengaran semua ya. Oke ya. Ini ya Bapak Ibu ya, perkenalkan saya Agam ya, yang insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu di unit kompetensi yang pertama sampai unit kompetensi keempat dan pembahasan tugas-tugas kelas seperti itu ya. Untuk perkenalannya, saya Agam sudah jadi auditor halal sebelum BPJPH berdiri ya Bapak Ibu ya. Jadi udah lumayan lama juga dan jadi instruktur juga di Halal Institute khususnya di pelatihan auditor halal seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang perlu didiskusikan ya nanti disampaikan aja ya Bapak Ibu ya, baik lewat Zoom ataupun bertanya langsung pun boleh. Iya, saya sudah share dokumen SKKNI-nya ya, Bapak Ibu ya. Nanti dibaca-baca lagi untuk materi yang saat ini kita di unit kompetensi yang pertama dulu, persiapan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH atau mempersiapkan rencana audit sertifikasi halal dan persiapan sumber daya auditnya. Oke, mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Iya, sama ya Bapak Ibu ya di audit sistem manajemen apapun. Jadi setiap sebelum dilakukan audit kita menyusun rencana audit, eh, dan persiapan sumber daya auditnya juga seperti itu. Dan ini ya Bapak Ibu ya berdasarkan konsep PDCA ya, PDCA atau Plan, Do, Check dan Action ya berarti ini kita di tahapan plan ya Bapak Ibu ya di tahapan merencanakan suatu pemeriksaan, ya, merencanakan suatu proses audit sertifikasi halal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, iya sama ya Bapak Ibu ya karena ini pelatihan berbasis kompetensi, jadi ya Bapak Ibu harus bisa di tiga aspek ini ya Bapak Ibu ya, bisa di aspek pengetahuan, bisa di aspek skill ya, skill, keterampilan dan attitude ataupun sikap kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa di tiga aspek tersebut dan mendemonstrasikan 4 unit kompetensi auditor halal ya ya Bapak Ibu dinyatakan kompeten seperti itu ya sebagai auditor halal ya. Jadi ya aspek pengetahuannya ya hari pertama kemarin ya Bapak Ibu ya aspek pengetahuannya ya diberikan materi SJPH, penerapan sistem jaminan produk halal, kemudian ya tadi juga aspek pengetahuan juga ya Bapak Ibu ya, penentuan titik kritis kehalalan baik dari aspek bahan, proses ataupun dari aspek fasilitasnya seperti itu ya. Keterampilan ya keterampilan skill untuk menyusun rencana audit, skill untuk menyiapkan sumber daya audit. Nah, itu diaplikasikan ya Bapak Ibu di unit kompetensi yang pertama. Sikap kerja ya teliti, kemudian detil seperti itu. Kemudian
menjaga kerahasiaan dan attitude sebagai auditor ya sesuai dengan ISO 19011 juga diterapkan ya Bapak Ibu di unit kompetensi yang pertama ini. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penilaiannya Bapak Ibu ya ini dari aspek pengetahuan, skill dan juga sikap kerjanya. Oke, iya. Jadi tujuannya ini berdasarkan elemen kompetensinya ya, Bapak Ibu ya. Tujuan di unit kompetensi ini berdasarkan elemen kompetensinya. Karena di unit kompetensi yang pertama ini ada dua elemen kompetensi, menyusun rencana audit dan menyiapkan sumber daya auditnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya masih Insya Allah yang untuk unit kompetensi pertama tidak terlalu sulit ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk kode unitnya. M74 AH auditor halal ya 001 unit kompetensi 1.1 berarti ini masih edisi SKKNI edisi pertama ya Bapak Ibu. Ya, jadi penilaian lulusnya Bapak Ibu di pelatihan berdasarkan ya tadi pemahaman Bapak Ibu terhadap SKKNI auditor halal ya sama ya. Apabila lanjut nanti ke uji kompetensi yang dinilai juga ini pemahaman Bapak Ibu aspek pengetahuan, skill dan juga sikap kerja dalam mendemonstrasikan unit-unit kompetensi yang ada pada SKKNI auditor halal. Iya, ini untuk outline-nya ya Bapak Ibu ya, untuk outline-nya. Untuk outline-nya sendiri, ya yang langkah kerja yang pertama, elemen kompetensi yang pertama, menyusun rencana audit, dan yang kedua, menyiapkan sumber daya auditnya. Ya, rencana audit nanti di seperti menjabarkan agenda-agenda kegiatan ya, Bapak Ibu ya, nanti dijabarkan ada opening meeting, closing meeting, cek bahan, cek gudang, cek proses produksi, cek prosedur tertulis, SOP proses produk halal, dan sebagainya yang menyangkut penerapan SJPH. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, menyiapkan sumber daya audit, ya disiapkan checklist auditnya, kemudian surat tugas auditnya, seperti itu. Lalu, kalau karena masuk dapur, ya, yang masuk dapur, masuk pabrik yang sudah menerapkan food safety, mungkin ya sudah menerapkan quality management system, berarti ya disiapkan juga alat pelindung dirinya seperti itu ya, Bapak Ibu disiapkan di list juga alat pelindung dirinya, hairnet, masker dan sebagainya untuk masuk ke site pabrik seperti itu. Iya, ya ini ya Bapak Ibu ya untuk rencana audit, rencana pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH ya dibuat berdasarkan ininya ya proses bisnis usahanya sesuai dengan ruang lingkup usahanya ya Bapak Ibu ya dibuat berdasarkan ruang lingkup perusahaannya. Ruang lingkup perusahaan ya kemarin ya ditentukannya berdasarkan KMA 944 tahun 2020, KMA 944 tahun 2024 dan KMA 748 tahun 2021 ya. Jadi proses bisnis perusahaan atau ruang lingkup perusahaan tadi ya Bapak Ibu ya ditentukannya dari KMA 944 dan KMA 748 ya. Misalkan yang saya kerjakan ya Bapak Ibu ya. Misalkan yang saya kerjakan itu ada produknya kayu manis bubuk, ada produknya kayu manis bubuk dan ada produknya minyak kayu manisnya atau oil resin kayu manisnya. Nah, berarti itu sudah dua ruang lingkup ya Bapak Ibu ya, sudah dua ruang lingkup berarti untuk jenis produk yang pertama, ruang lingkup yang pertama adalah produk untuk rempah-rempah olahan ya, garam, sup, rempah dan sebagainya dan juga jenis produk yang kedua itu minyak kayu manisnya itu produk lemak minyak dan
emosi minyak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dulu itu list produknya ada apa-apa saja. Nah, nanti ruang lingkup perusahaannya kita cocokkan di KMA 944 dan KMA 748 seperti itu. Nah, ini misalkan ada produknya begini, Bapak Ibu, produknya eh, UMKM, produknya nugget, ada nugget ikan sama ada nugget ayam. Nah, berarti itu ruang lingkupnya ada dua atau ada satu meskipun sama-sama nugget, Bapak Ibu. Berarti ruang lingkupnya ada berapa ya? Kalau ada UMKM, produksi nugget ikan, nugget ayam. Nah, itu berarti ruang lingkupnya ada dua atau ada satu ya, Bapak Dua. Ibu ya? Dua. Oke, Dua. betul ya, Bapak Ibu ya. Ada dua ya. Satu untuk jenis produk olahan perikanan dan yang satu jenis produk yang daging dan produk olahan daging. Ya, jadi untuk yang ikan sama yang daging sembelihan sudah beda ruang lingkup berdasarkan KMA 944-nya. Terus ada ini juga lapangan di lapangan ada RPH ya Bapak Ibu ya, ada rumah potong hewan seperti itu. Ada rumah potong hewan, dia menghasilkan ya itu ya daging-daging sama jeroan-jeroan hasil sembelihannya. Tapi dia bikin ini juga di RPH-nya itu daging giling, bikin daging giling dan bikin menghasilkan lemak sapinya juga seperti itu, bikin lemak sapinya juga seperti itu. Nah, kalau case-nya begitu berarti ada berapa ruang lingkup ya Bapak Ibu? Ada di RPH, dia menghasilkan ya tadi ya daging-daging sembelihannya sama ada produk daging yang digiling, terus dia menghasilkan lemak sapinya juga seperti itu. Nah, kalau seperti itu ada berapa ruang lingkup ya Bapak Ibu? Tiga. Tiga. Ada tiga ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti ruang lingkup pertama dia jasa Jasa penyembelihan penyembelihan, ruang lingkup kedua dia tadi itu daging daging dan olahan. produk olahan daging, ya daging giling ya, daging dan produk olahan daging. Yang ketiga lemak minyak dan emosi minyak ya, karena tadi produk ininya ya eh, talau ya, kalau lemak sapi namanya talau, lemak sapinya juga disertifikasi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi didetailkan karena nanti ruang lingkupnya ini outputnya menjadi tadi ya, kalau ada dua ruang lingkup berarti outputnya nanti dua sertifikat Halal. halal. Tiga ruang lingkup berarti outputnya juga tiga sertifikat halal. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk penentuan ruang lingkup. Karena pasti ditanyakan asesornya ya Bapak Ibu ya bagaimana cara menentukan ruang lingkup. Jadi kalau menentukan ruang lingkup nggak bisa ya ini apa asesornya nanti bilangnya Bapak Ibu belum kompeten seperti itu. Iya, sama ya Bapak Ibu ya. Jadi yang backgroundnya farmasi juga sudah bisa bedakan ya obat tradisional, obat kuasi, obat bebas seperti itu. Kosmetik, barang gunaan juga sabun mandi masuknya ke kosmetik, sabun apa, deterjen atau ini ya deterjen atau sabun cuci piring masuknya ke barang gunaan atau masuknya ke jenis produk PKRT. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dicocokkan dulu secara mendetil di KMA 944 atau di KMA 748. KMA 748 untuk produk yang non makanan minuman ya Bapak Ibu ya masih digunakan. Pak Yunanto ada yang ingin ditanyakan Pak? Silakan. Ya, sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan ruang lingkup, Pak Agam, ruang lingkup itu ditentukan oleh kita atau oleh PU berdasarkan dengan pendaftaran mereka, Pak? Oke, iya ditentukan oleh PU berdasarkan pendaftaran, tapi di kitanya juga tetap harus memverifikasi seperti itu, Pak. Memang dari PU saat pendaftaran hanya saja memang di kitanya harus memverifikasi lagi seperti itu. Jadi kadang
ada PU dia daftarkannya itu satu ruang lingkup, tapi ternyata dia adalah produk kemasan seperti itu dan harus dipisah jadi dua atau tiga tiga ruang lingkup. Nah itu kalau nggak mau harus kita kembalikan dulu Pak kalau memang itu ada tiga ruang lingkup atau dua ruang lingkup seperti itu. Karena kan di BPJPH juga kan verifikasinya juga ini ya Pak, juga hanya sekilas saja verifikasi mendetail tetap kembali ke kita selaku auditor halal. Seperti itu Pak Yunanto ya yang sudah Ya. saya Eh, lakukan jauh. ya. Jadinya kita sifatnya apa nih? Menyarankan atau sifatnya seperti apa? Kalau misalnya mereka memang, oh ya yang saya daftarkan cuma dua, yang satu enggak. Seperti itu, seperti apa Pak ya? Oke, yang saya daftarkan hanya misalkan Misalnya dua nih, ruang lingkup seperti itu Pak. betul, ya. Padahal aktualnya ada tiga kan, yang seperti itu. Aktualnya ada tiga, tetap harus dikembalikan Pak, seperti itu harus Mm-mm. dikembalikan terlebih dahulu. Nanti PU-nya membuat pengajuan lagi seperti itu untuk ruang lingkup yang satunya, seperti itu Pak. Jadi memang Oh, eh, eh, audit itu emang kudu disesuaikan dengan real aktualnya seperti itu. Jadi oh kalau ya, ya. realnya memang tiga ya dia hanya cuma dua ya kita kembalikan dulu berkasnya untuk dia perbaiki nanti diisi halalnya nanti dia follow up kembali seperti itu ya Pak Yunanto ya. Jadi memang kadang sering permasalahan di ruang lingkup seringnya juga seperti itu. Betul, betul. Ya. Pak Jadi Agam, mohon tergantung izin ke bertanya, aktual Pak. atau ke regulasi. Oke, Ya, Pak. gimana, Bu? Terima kasih. Ya, mohon izin bertanya, Pak Agam. Iya, Bu Dea, silahkan. Nah, masih terkait ruang lingkup, Pak Agam. Kalau misalnya ada restoran di mana bahan bakunya diambil dari eh, lahan pertanian mereka seperti itu ada berapa ruang lingkup ya? Jadi bahan Kalau bakunya restoran diambil dari hitungannya tetap satu, Bu. tetap satu ya Restoran kalau tetap satu, restoran tapi ya. semua menunya didaftarkan ya. Oh, gitu. Jadi Ya. yang yang persiapan bahan bakunya itu nggak masuk ke beda ruang lingkup ya itu ya. Oke. Kalau persiapan bahan bakunya, dia masuknya ke proses produk halalnya ya, Bu. Seperti itu. Persiapan bahan baku, masak, sampai penyajian, itu masuknya ke PPH-nya, proses produk halalnya. Tapi kalau ruang lingkup berdasarkan KMA 944-nya hanya satu, penyediaan makanan, minuman dengan pengolahan. Dengan Oh, catatan semua menu musiman, menu yang biasa diproduksi, menu rekanan, menu konsinyasi, semuanya wajib didaftarkan. oke, oke, oke. Makasih Pak Agam. Ya, sama-sama. Ya, ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bu Masih Atun, silakan. ya, Pak, ini saya melanjutkan tadi ya mengenai ruang lingkup yang kalau misalnya tadi kan PU-nya kan misalnya ada dua atau tiga, ternyata ada dua atau tiga ruang lingkup, tapi PU-nya Hmm, mungkin baru satu atau dua, pokoknya nggak cocok antara ruang lingkup hmm, yang diajukan sama actual ya, sama realitinya. hmm. Itu kan pastinya tergantung dari penilaiannya juga ya. Maksudnya Betul. pada saat apa pengajuan yang di awal gitu. Mungkin penyelengnya kurang tahu atau memang sudah tahu tapi nggak diajukan. Nah, kalau pada saat menemuin seperti itu, terus kebetulan PU-nya mau juga untuk sekalian di sertifikat halal. Sebagai auditor itu, eh, ngauditnya itu setelah dia dilakukan pengajuan tambahan, misalnya ada tiga, tapi ternyata baru dua. Hmm, Nah, terus hmm. misalnya kebetulan PU-nya ya udahlah sekalian kayak gitu kan. Nah, itu Baik. sebagai auditor itu apakah eh, satunya itu nanti di auditnya setelah dia dilakukan pengajuan atau bisa langsung dilakukan di lapangannya ya di audit baru nanti dia pengajuan seperti itu. Oke, iya, bagus ya Bu Masih Hatun pertanyaannya. Jadi pada akhirnya itu tergantung SOP-nya LPH ya, Bu Masih Hatunnya Iya, sebenarnya dua-duanya bisa. Dua hal tersebut sangat bisa dilakukan langsung diaudit dulu sekalian sebelum nanti diajukan itu pun ini ya apa bisa asalkan memang manual halalnya juga udah ada seperti itu. Asalkan manual halalnya juga sudah ada mencakup ada. ruang lingkup yang belum
didaftarkan itu dengan syaratnya tadi ya Bu, manual halalnya Ya, juga sudah ada. Tapi memang yang umumnya ya tadi apa yang umumnya dilakukan adalah si PU-nya ngajukan dulu lagi perbaiki di si halalnya itu untuk penambahan ruang lingkup. Habis itu setelah lolos verifikasi BPJPH, baru setelah itu kita audit lagi. Seperti itu ya Bu Masih Hatunya. Jadi dua opsi tersebut bisa dilakukan dan kembali lagi ke SOP LPH-nya masing-masing. ya, artinya berarti kalau misalnya dilakukan di awal, maksudnya sekalian Mm-mm. itu nggak menyalahin aturan asal sudah ada Manual manual halalnya, betul. manual SCPH-nya ya, Bet- Ya, sudah ada manual SJPH-nya terkait SCPH-nya. produk tersebut. Ya, Iya, karena saya pernah adalah kejadian seperti itu. iya Bu, betul. Ya, Tapi harus ada manual halalnya ya, dulu ya Bu. ya, Kalau mau ngaudit ya. duluan nggak ada Manual manual halalnya manual bingung ya kita. manual SCPH-nya tuh diminta untuk dibikin dulu, tapi nanti sekalian seperti itu. Iya, seperti Oke. itu ya Bu Masih Ya, Hatun ya. makasih Pak Gan. Ya, sama-sama Bu. Jadi setiap langkah yang kita ambil itu ya Bapak Ibu ya tetap dikembalikan ke SOP atau prosedur LPH-nya masing-masing seperti itu. Jadi sebenarnya segala langkah itu ya bisa dilakukan. Yang penting tidak menyalahi rambu-rambu dari BPJP ataupun SOP LPH-nya masing-masing. Masing-masing ya. Kalau sekarang kalau manual SCPH itu di-download dari apa sudah otomatis ada di si halal atau Otomatis diisi halal Bu download. Tapi jadi kalau nggak harus kalau yang bikin sudah betul. Tapi ada juga penyelia yang sudah dua-duanya Bu. Dia bikin bikin di si halal itu hanya administratif saja, tapi aslinya dia bikin sendiri seperti itu. Jadi oh dia ya. seperti itu. Soalnya kalau yang download itu kan kadang audit internal sama kaji ulang manajemennya kan kosongan Bu, seperti itu. Iya, tapi mungkin itu bisa ditambahkan kali ya. Kalau misalnya download Nah, dari itu, tapi yang belum lengkap bisa dilampirin gitu. bisa bisa Karena kalau seperti bikin dari awal kan lumayan juga itu. itu. Jadi sebenarnya itu tergantung penyelianya ya Iya, Bu, seperti iya, itu. Tergantung penyelianya juga. Kalau kita cukup memverifikasi, meriksa saja apakah manualnya itu ya sudah lengkap dan menjawab 5 kriteria SDPH sesuai dengan ruang lingkup usahanya juga. Pasti. iya. Berarti Nah, yang nggak ada di eh, apa manual yang automatically yang dari si halal itu kita bisa ditanyakan pada saat audit ya, betul, misalnya kayak pelatihan betul, internal, absensi, terus dokumentasi betul. seperti itu. Betul, betul Ya, Ibu. Bisa ditanyakan yang lampirannya masih kosong ya. iya, iya. Baik Oke, ya. clear ya Bu Makasih. Masih Hatun ya. Ya, Pak, Ya, boleh Pak, oke. satu Pak. Oh ya, Pak Syukur silakan. Pak Ramati Pak. Izin. Boleh. Jadi kan Halo. kegiatan rencana halal ini nanti penjadwalannya apakah kayak istilah tapi memang dijadwalkan soalnya akhirnya kalau direncanakan Mas ya Syukur sudah suaranya ini Pak mendem mendem hilang mendem hilang Pak. Minta tolong ya, diulang ya Pak. Gimana gimana? halo tes Halo ya. ya ini terkait rencana auditnya Pak ke perusahaan apakah memang sudah dijadwalkan dengan perusahaan atau memang kayak dilakukan sidak yang tiba-tiba itu. Oh enggak tidak Pak. Jadi memang perencanaannya harus Hamin Hamin sebelum audit onsite-nya ya Pak Syukur ya seperti itu. Jadi bukan sidak ya. Jadi rencana audit jadi diberikannya dibuat sebelum hari H auditnya seperti itu. Akhirnya sih kalau diinfokan jadwalnya biasanya kan dia Iya sudah harus siap-siap. diinfokan betul. Harus diinfokan karena bukan sidak ya Pak seperti itu. Kalau sidak kan memang Oke. dadakan. Kalau audit form audit plan-nya yang udah kita buat dikirimkan sebelum hari H audit onsite-nya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Iya sama-sama. Adam boleh satu Pak bertanya. Ya Pak, habis Pak Ramadi saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya Ya, Pak Ramadi iya, silakan. Pak, saya menyimak tadi Pak diskusi, memastikan kembali Pak, tadi Pak, jawaban Bapak terkait misalnya pelaku usaha tadi punya 3 produk gitu ya, dia ngajuin Tiga ruang produk lingkup. ruang lingkup Tiga ya. ruang lingkup. Itu
kalau dia cuma ngajuin dua, kita kembalikan ya Pak. Harus semuanya dimasukkan ya Iya, Pak. harus semuanya dimasukkan ya, karena kan sudah mau wajib halal Oktober ini ya Pak, seperti itu. Jadi kalau memang dia baru dua dan ternyata terdeteksi ada tiga seperti itu, ya harus diajukan tiga-tiganya ruang lingkup tersebut. Kecuali memang produk satunya itu memang produk yang tidak bisa disertifikasi halal seperti itu ya Pak. Oke, iya, oke. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi rencana audit berdasarkan tadi ya ruang lingkup usahanya dan juga dibuat agenda auditnya berdasarkan jam operasional proses produksinya. Jadi kalau auditnya ke rumah potong hewan, ke rumah pondok potong unggas, berarti jam operasional auditnya di malam hari ya, Bapak Ibu ya. Kan kalau di RPH, RPU penyembelihannya di malam hari ya, Bapak Ibu ya, jam 10 malam ke atas seperti itu sehingga ya rencana auditnya juga dibuatnya jam 10 malam ke atas seperti itu khusus RPH dan rumah potong ruminansia dan rumah potong unggas ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk khususnya lagi audit rumah potong hewan, audit produk kopi luwak, audit produk sarang burung walet, audit produk vaksin. Nah, itu harus didampingi itu ya harus didampingi tenaga ahli syariah ya salah satunya dari Komisi Fatwa MUI ya Bapak Ibu ya tadi ya untuk 4 produk tersebut yang saya bilang produk sarang burung walet, produk kopi luwak, produk rumah potong hewan, rumah potong unggas, kemudian produk vaksin ya, karena di situ ada ini proses pencucian syariahnya sehingga harus didampingi ada personel tambahannya lagi dari tenaga ahli syariah, misalkan dari Komisi Fatwa MUI Provinsi setempat seperti itu ya, Bapak Ibu ya, untuk khususnya sebagai pengetahuan saja. Ya, identifikasi titik kritis ini ya Bapak Ibu ya tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Ovi ya bahan, proses, fasilitas. Nah, jadi uh, untuk di ini ya di bidang keahliannya masing-masing ya Bapak Ibu ya di ruang lingkup bahan sudah harus bisa menentukan titik kritisnya. Misalkan ya bahannya gelatin atau mungkin yang produk kosmetik dia pakai keratin seperti itu ya. Nah, itu proteinnya dari bulu atau rambut hewan apa seperti itu. Karena keratin protein dari rambut dari bulu ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu pasti dari hewani. Nah, perlu ditelusuri juga. Proses titik kritis proses penyembelihan, nah ya memotong saluran yang harus terpotong ya. Proses penyembelihan membaca basmalah, kemudian pisaunya tajam, kemudian memotong itu ya trakea, esofagus, arteri karotis dan vena jugularis ya seperti itu. Atau mudahnya memotong saluran nafas, saluran makan dan 2 pembuluh darah ya Bapak Ibu. Jadi kalau ya ayamnya cuma ketusuk aja ya berarti penyembelihannya tidak secara syariah ya Bapak Ibu. Kalau ada yang jual ayam, lehernya cuma ketusuk aja seperti itu. Nah, itu penyembelihannya tidak secara tidak sesuai SJPH seperti itu ya, Bapak Ibu. Fasilitas dipastikan juga dia sharing atau halal dedicated ya, itu ya, Bapak Ibu. Oke, tadi waktu audit sudah diberikan sebelum jadwal audit, dialokasikan masing-masing ininya ya waktunya ya Bapak Ibu ya dari opening meeting, cek bahan, cek proses produksi, cek gudang, seperti itu ya. Kemudian sampai ke closing meeting, cek bukti-bukti penerapan masing-masing kriteria SJPH-nya ya Bapak Ibu. Intinya ini ya Bapak Ibu ya di rencana audit eh, harus ada pemeriksaan bukti atau record 5 kriteria SJPH-nya itu ya Bapak Ibu ya harus ada pengecekan implementasi komitmen dan tanggung jawab, pengecekan record bahan, pengecekan record PPH, record produk, dan record kriteria
evaluasi dan pemantauan. Nah, jadi pemeriksaan 5 kriteria itu harus ada di agenda auditnya. Nah, ini untuk manfaatnya yaitu ya Bapak Ibu ya untuk memastikan saja ya tadi 5 kriteria SJPH-nya sudah dicek, titik-titik kritis kehalalannya juga sudah dicek. Kemudian kalau ada area kritis itu misalkan kalau dari pihak ketiga ya Bapak Ibu ya area-area kritis itu misalkan misalkan pas saya audit ke Singapura seperti itu ada proses produksi yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti itu ya Bapak Ibu ya ada proses produksi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk tadi mengubah bahan yang masih cairan menjadi bahan berupa aerosol ya. Jadi dilakukan oleh pihak ketiga, dilakukan oleh perusahaan lain seperti itu. Sehingga ya harus ini lagi kan apa kita harus meriksa lagi di proses produksinya yang di outsource-kan itu ya Bapak Ibu. Nah, itu juga area kritikal ya. Area kritikal lagi misalkan ada proses produksi bakso tapi proses blasting atau pendinginan cepatnya dilakukan oleh cold storage di tempat lain. Nah, itu juga ini ya Bapak Ibu ya juga termasuk area kritis juga seperti itu. Ya, setiap proses produksi atau proses logistik yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya untuk tujuan audit. Nah, ini verifikasi kesesuaian pemenuhan kriteria SJPH. Metode audit nanti jelasnya di unit 3 ya Bapak Ibu ya. Intinya metode audit kita mengkombinasikan cek dokumen rekaman, observasi, wawancara sampai kita mendapatkan bukti audit yang valid ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kita mengkombinasikan metode audit sampai kita mendapatkan bukti audit yang valid ya. Nanti detailnya di unit 3. Frekuensi audit bisa lebih dari 1 hari. Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau restoran yang outletnya banyak ya sampai 10, 20. Atau mungkin pabrik cabangnya juga tersebar di beberapa kota dan pulau. Atau mungkin jasa logistiknya ya Bapak Ibu ya. Jasa logistik gudangnya tersebar di Jakarta, di Makassar, dan Surabaya. Contohnya ya, jadi bisa lebih dari 1 hari audit ya Bapak Ibu seperti itu tergantung juga fasilitasnya yang akan dikunjungi ya jadi kalau restoran ya berarti kalau auditnya restoran berarti yang dikunjungi dapur pusatnya kalau ada dapur cabang kemudian gudangnya juga ada kalau ada gudang cabang juga seperti itu outletnya ya seperti itu ya Bapak Ibu ya outletnya diaudit semua ya seperti itu. Gudang kantor pusat ya ini kalau kantor pusat diaudit kalau memang ada proses pembelian proses purchasing di kantor pusat ya Bapak Ibu ya tapi kalau di kantor pusatnya apa tidak ada proses kritikal ya sudah kantor pusatnya bisa kita miskan saja ya seperti itu jadi depend on situation juga. Iya, ini sumber daya audit, agenda audit. Ya, pengambilan sampel hanya untuk itu aja ya, Bapak Ibu ya, bahan atau produk yang memang dilakukan analisis laboratorium, lab halal ya. Jadi untuk bahan produk yang dilakukan analisis lab halal yaitu termaktub pada Fatwa MUI 80 tahun 2022 ya itu ya Bapak Ibu ya di Fatwa MUI 80 tahun 2022 ya bahan-bahannya ya misalkan ada gelatin atau mungkin ya tadi kosmetik yang klaim waterproof, water resistant, minuman fermentasi yang dicurigai kadar etanolnya lebih dari 0,5%. Nah, nanti itu dicek di Fatwa MUI 80 tahun 2022-nya ya Bapak Ibu ya nanti kita kasih juga. Iya, sumber daya auditnya ya itu ya kalau onsite ya akomodasinya disiapkan,
Kalau dulu waktu pas COVID ada audit itu ya, audit online ya secara virtual ya, jaringan internetnya juga yang Mbps-nya bagus ya Bapak Ibu ya, yang kuotanya juga kencang seperti itu. Oke ya, contoh rencana audit, iya contoh rencana audit ya izin saya ini ya Bapak Ibu ya, nanti tugasnya juga sama ya Bapak Ibu ya, membuat rencana audit seperti itu, membuat rencana audit dari studi kasus yang kita berikan. Studi kasus kelasnya sama ya Bapak Ibu ya, dapur SPPG untuk mempermudah saja. Tapi nanti OJT-nya Bapak Ibu bebas ya, diusahakan sesuai bidang ya Bapak Ibu ya OJT-nya. Ya yang backgroundnya perikanan berarti di usaha perikanan. Backgroundnya kimia, biologi di usaha makanan minuman, di produk kimia, produk biologi bisa. Jadi untuk tugas kelas kita sama semua, tugas OJT disesuaikan dengan bidangnya ya Bapak Ibu. Oke, ya rencana audit, ya jenis sertifikasi kita anggapnya baru semua ya, Bapak Ibu ya baru, dianggap baru daftar sertifikasi halal. Kemudian nomor registrasinya, contohnya ini, ya nama restorannya, restoran XYZ, alamat disesuaikan dengan yang ada di manual atau yang ada di NIB. Tujuan auditnya verifikasi kesesuaian penerapan SJPH di restoran XYZ. Standarnya, ya jangan lupa ya Bapak Ibu ya, standar SJPH ya, Kepkaban 20 tahun 2023. Khusus restoran ada lagi pejabarannya di Kepkaban 78 tahun 2023. Ya, seperti itu. Lokasi auditnya tadi ya, di Central Kitchen-nya, di outlet-nya juga. Ya, tim auditnya contoh dua orang, metode audit, fasilitas, distribusi laporan, nggak usah diapa-apain, langsung ke kegiatannya ya, Bapak Ibu ya. Opening meeting harus ada pokoknya. Nanti dikasih ya Bapak Ibu ya, ini contohnya karena untuk Bapak Ibu ngerjakan tugas juga. Opening meeting jam sekian, visit kantor pusat, verifikasi kriteria pertama ya Bapak Ibu ya, verifikasi bukti penerapan komitmen tanggung jawab, bahan, PPH, ya, kemudian penerapan audit internal, kaji ulang manajemen, seperti itu. Ya, hari pertama dihabiskan di dapur pusatnya atau di central kitchen-nya ya Bapak Ibu. Contohnya hari pertama dihabiskan di dapur pusatnya, besoknya audit ke outletnya terkait penerapan SJPH di outlet, terima bahan, kemudian masaknya, penyimpanannya kalau ada gudang di outletnya sampai ke penyajiannya. Iya, lalu terakhir closing meeting. Pertemuan interim dulu ya, Bapak Ibu ya, pertemuan interim tim auditor dulu, closing meeting, disampaikan kesimpulan hasil auditnya, sampaikan ininya juga ya, tadi kesimpulan hasil audit, ringkasan hasil auditnya, sampaikan juga tadi ya, apabila ada prosedur, disampaikan prosedur keluhan dan bandingnya juga, lalu selesai. Di list ininya, sumber daya auditnya yang dibutuhkan ya, berat tugas, checklist audit, sebagainya. Iya. Oke, ya itu contoh yang pertama. Kemudian kalau ada pengambilan sampel juga ditambahkan di aktivitas kegiatannya ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada pengambilan sampel kan, pengambilan sampel tidak untuk semua produk ya, Bapak Ibu ya, hanya produk tertentu saja. Kalau ada pengambilan sampel disebut personil pengambilan sampelnya dan dijelaskan jam-jam berapa pengambilan sampelnya, dan juga di sumber daya auditnya juga ditambahkan form pengambilan sampel, alat-alat pengambilan sampelnya.
Ya, itu yang bahasa yaitu yang bahasa Indonesianya ya, Bapak Ibu ya. Misalkan ya, misalkan kalau ya, ya, misalkan auditnya, insya Allah Bapak Ibu auditnya ke luar negeri ya, seperti itu ya. Jadi kalau ke luar negeri rencana auditnya juga bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya nanti dijabarkan juga nama perusahaannya, ininya. Tadi ya ruang lingkup atau type of product ya sama ya, Bapak Ibu ya. Ruang lingkup, jenis produk, minuman dengan pengolahan, metodenya sama, auditornya saya. Sama dijelaskan juga kegiatannya ya, dari opening meeting sampai closing, verifikasi, 5 verifikasi, prosedur tertulis, dan juga bukti-bukti penerapannya dari masing-masing 5 kriteria SGPH tersebut. Ya, disesuaikan dengan jam operasionalnya juga ya, Bapak Ibu ya. Kalau di Eropa jam 4 apa jam 3 gitu, kita auditnya mesti udah selesai. Jadi ya sudah diselesaikannya antara jam 3 atau jam 4. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bertahap dulu audit audit ya perusahaan yang ada di dalam negeri dulu. Nanti sudah audit dalam negerinya udah banyak, nanti LPH-nya insya Allah nugasin Bapak Ibu audit ke luar negeri. Oke, itu untuk itunya ya, Bapak Ibu ya, sumber tentang. Iya, sumber daya audit ya sama ya, mendetailkan yang tadi aja untuk iya, ya tiket pesawat, itinerary jangan ketinggalan ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang luar negeri juga paspornya masih berlaku, visanya masih berlaku, visanya dicek itu single apa multiple, seperti itu ya. Jangan sampai disuruh pulang lagi ya, Bapak Ibu sama imigrasinya di bandara, seperti itu ya. Ya, kalau lagi musim dingin juga disiapkan pakaian musim dinginnya ya, Bapak Ibu untuk sumber daya auditnya juga. Kalau pas lagi winter gitu ya audit ke luar negeri. Oke, ini kalau ada pengambilan sampel ya Bapak Ibu, kurang lebih ini juga perlengkapannya. Kalau ya cairan berarti ada botol sampelnya. Kemudian ya full boxnya juga disiapkan juga, pipetnya juga siapkan seperti itu kurang lebih seperti ini. Tapi untuk realnya itu ya Bapak Ibu ya untuk realnya kita koordinasi dengan laboratorium yang memang sudah kerjasama dengan LPH kita seperti itu. Kalau ini untuk cukup kita tahu aja ya Bapak Ibu ya seperti itu. Realnya yang mengambil sampel adalah tadi personil laboratorium yang memang sudah kerjasama dengan LPH. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya tadi ya sertifikat kompetensi pengambilan sampel ya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Oke, iya itu ya Bapak Ibu ya kalau materi unit kompetensi itu ringkas ya karena lebih ke demonstrasi skill Bapak Ibu saja. Oke, ini ada ini sebelum penugasan ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, saya persilakan. Tanya lewat chat boleh, lewat langsung juga boleh dengan senang hati. Insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tugasnya hanya membuat rencana audit. Ini saya ini kan dulu. Iya, jadi karena pelatihan berbasis kompetensi, jadi setiap unit Bapak Ibu harus mendemonstrasikan skillnya. Contoh rencana audit di-share ya, baik. Nanti saya share di grup ya. Oke, rencana auditnya, iya, iya, tugasnya adalah membuat rencana audit untuk dapur SPPG berikut ya. Ya, ini ya, Bapak Ibu ya.
Membuat rencana audit ya tadi agenda audit sama sumber daya auditnya tadi di list untuk dapur SPPG berikut ya Bapak Ibu ya. Dapur SPPG-nya cuma satu. Menunya menunya kalau nggak salah ada 30 atau ada berapa nanti dicek ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup membuat rencana audit untuk ini apa? Dapur SPPG Kasih Putra Ibad ya. Izin saya share dulu tugasnya ya Bapak Ibu. Iya, sama contoh rencana auditnya. Iya, apabila sudah selesai nanti di-upload ya Bapak Ibu ya di tugas 1. Oke, iya. Ini nanti membuat rencana audit untuk dapur SPPG berikut ya Bapak Ibu. Nah, form rencana auditnya di yang ini LK1. Bapak Ibu mengerjakannya di LK1 ya, seperti itu sudah saya share. Iya, petunjuknya nama lengkap Bapak Ibu diisi, dibuka form LK1-nya di grup, di-download ya Bapak Ibu ya dari grup WhatsApp-nya, nama lengkap Bapak Ibu, NIP, nomor induk peserta bukan nomor induk PNS ya Bapak Ibu ya, NIP, nomor induk peserta di sistemnya masing-masing, ya nomor HP, fasilitator pendampingnya siapa, saya atau Bu Cahya atau Bu Aulia seperti itu ya. Oke, lalu dibuat rencana auditnya seperti itu tadi. Tadi nama usahanya apa, alamatnya di mana, tanggal auditnya bebas ya Bapak Ibu. Tim auditnya Bapak Ibu susun, tanda tangan palsu aja nggak apa-apa ya karena cuma tugas kelas. Iya, rencana auditnya dibuat ya Bapak Ibu dirincikan ya. Nah, untuk dapur SPPG cukup 1 hari audit aja ya, Bapak Ibu ya, cukup 1 hari audit saja. Sumber daya auditnya apa saja dijabarkan. Oke, silahkan bisa mulai dikerjakan ya, Bapak Ibu ya, untuk rencana auditnya. Apabila sudah selesai, diupload di tugas 1. So, file formatnya ya sudah dikirimkan ya, sudah dikirimkan di grup pelatihan auditor 40. Batas pengumpulannya untuk rencana audit malam ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya tungguin. Saya tunggu. Saya dan fasilitator pendampingnya tungguin ya, Bapak Ibu ya, di-upload malam ini. Kalau saya kalau saya tunggu sampai jam 10 ya, Bapak Ibu ya, berhubung ini kan hanya membuat rencana audit ya, mudah. Jadi saya tunggu sampai jam 10 malam. Jadi sekarang bisa dicicil ya, Bapak Ibu ya, daripada nanti tugasnya numpuk-numpuk. Oh ya, Oh ya, Bu Elina, bagus pertanyaannya. Jadi, ya izin saya jelaskan dulu ya. Jadi penetapan, jadi penetapan
hari audit, penetapan hari audit dan auditor. Kalau di penetapan auditornya itu berdasarkan itu ya Bu Elina ya, berdasarkan kompetensi dia, kompetensi ijazahnya seperti itu kalau penetapan auditor. Produk makanan minuman berarti yang audit yang lulusan pertanian, teknologi pangan, teknologi pertanian, kimia, biologi, audit obat kosmetik yang lulusan farmasi, audit RPH atau produk-produk hasil olahan peternakan seperti itu yang audit dokter hewan dan lulusan peternakan itu audit jasa logistik yang audit lulusan teknik industri seperti itu. Jadi kalau penentuan auditornya berdasarkan kompetensi ijazahnya. Cuma kalau untuk penentuan jumlah hari audit itu ada di regulasi Kepkaban 141 di webnya BPJPH. Nanti ada ya Bu Elina ya di bagian regulasi, diklik di web bpjph.halo.go.id di revisi ketiga Kepkaban 141. Di situ ada jumlah hari auditnya untuk produk sekian, produk jumlahnya sekian, berapa hari audit seperti itu ya. Untuk apa Cuma kalau yang untuk berjalan yang sudah berjalan saat ini untuk dapur SPPG itu cukup 1 hari audit aja. Iya, ini sampai jam 12 bisa dipakai untuk mencicil rencana audit ya, Bapak Ibu ya. Dipersilakan untuk mulai mengerjakan. Yang belum absen silakan absen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu.
Oh iya, Bu Norita, SPP nomor STT, nomor registrasinya disamakan aja. Itu ya Bu, betul SH 2022 108888. Iya, di copy paste aja ke bawahnya ya di nomor STTD seperti itu. Iya, tidak berubah. Yang warung makan Mendonya dihapus aja ya Bu, jadi nama SPPG sesuai yang ada di manual halalnya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Norita. Hmm.
Halo Ibu, selamat siang. Sudah, siap Ibu. Terima kasih. Siap, siap. Oke, oke ya. Siap, siap. Siap. Ya, sudah siap. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Windy, Ibu Airin, dan para asesor sekalian. Izin perkenalkan presentasi asesmen BPA mereka. Nama saya Dwi Supriyanto dengan nomor induk karyawan 2000.
Semisal sudah selesai, mohon dikabari dulu fasilitator pendampingnya ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai, sudah upload, mohon dikabari fasilitator pendampingnya nanti untuk diperiksa terlebih dahulu. Menu upload tugasnya sama ya, Bapak Ibu ya, seperti absen daftar hadir. Di scroll ke bawah nanti ada menu upload tugas, ada pilihan tugas satu, nah itu di-uploadnya di tugas satu untuk tugas yang rencana audit dan persiapan sumber daya audit. Maaf Pak Agam, Ya gimana Pak? ini kalau yang ditampilkan di layar Bapak ini apa nih ya? Hmm, Ini rencana auditnya Pak, ini tugasnya. Oh, Tugasnya, sebentar. iya, tugasnya menyusun rencana audit dan sumber daya audit untuk studi kasus yang manual halal dapur SPTG. Iya, iya. Iya, case tadinya sudah ada di grup pelatihan auditor 40 ya Pak, nanti mohon dicek. Oke, yang di-share di WA tadi ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini di chat, Mas.
Iya, Bu Gevira ya, jika sudah selesai dan upload ke sistem, kemudian selanjutnya bagaimana? Ya kalau sudah upload ke sistem, fasilitatornya Bu Gevira dikasih tahu, berarti Bu Cahyanya di Japri, kemudian minta feedbacknya, ada yang perlu direvisi atau tidak, seperti itu. Tapi at least sudah selesai dan diupload ya Bu Gevira ya, nanti tinggal menunggu feedback saja dari fasilitator pendampingnya.
Oke, izin saya akhiri ya Bapak Ibu ya, ditutup dulu, nanti masih ditunggu ya sampai nanti malam jam 10 ya Bapak Ibu ya. Sesinya saya akhiri, saya kembalikan dulu ke Ibu Mbak Elia Yuswita. Silahkan Mbak Elia untuk diistirahatkan dulu Bapak Ibu pesertanya. Baik, terima kasih banyak Mas Agam yang sudah mengisi sesi unit kompetensi yang pertama ya. Bapak dan Ibu, jadi ada tugas ya, tugas untuk menyusun perencanaan audit seperti itu. Nah, sekarang kita break dulu ya, break istirahat makan siang, sholat zuhur. Nanti masuk kembali jam 13.00 WIB ya, Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Baik, terima kasih.